sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Sekarang ibu minta kalian untuk duduk dengan rapi dan siapkan alat tulis kalian agar nanti ketika pembelajaran kalian dapat mencatat hal-hal penting. Pasti kalian sudah mendengar kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana sih sifat Nabi Ayub alaihissalam? Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video berikut ini. Setelah iblis gagal mengganggu keimanan Nabi Ayub alaihissalam melalui harta kekayaan, maka iblis dan para sekutunya pun melanjutkan usahanya dengan menggoda keluarga Nabi Ayub alaihissalam dan dengan cara menggoyangkan gedung tempat tinggal putra-putra Nabi Ayub alaihissalam yang menimbun seluruh penghuninya. Nabi Ayub alaihissalam sambil menangis terseduh-seduh berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi, maka Dia pula yang berhak mengambilnya kembali. Ternyata tidak hanya sampai di sini saja ujian serta cobaan yang dihadapi Nabi Ayub alaihissalam. Benih penyakit yang ditaburkan itu segera berpengaruh kepada kesehatan Nabi Ayub alaihissalam, sehingga ia menderita berbagai penyakit. Target rencana iblis selanjutnya yaitu pada istri Nabi Ayub alaihissalam dan setelah ditinggalkan oleh istrinya. Selanjutnya Nabi Ayub alaihissalam tinggal seorang diri di rumah. Tiada sanak saudara, anak dan istri. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati memohon rahmat dan kasih sayangnya. Nah, seperti video yang kalian lihat tadi bahwa Nabi Ayub alaihissalam memiliki sifat-sifat yang rendah hati, selalu berbaik sangka, suka menolong, dan menghargai keputusan istrinya pada saat itu. Kalau kalian gimana? Masihkah kalian ketika ditimpa musibah malah menyalahkan orang lain atau bahkan Tuhan? Masihkah di antara kalian yang ketika memiliki harta malah pelit kepada sesama? Masihkah kalian ketika berbeda pendapat malah saling mengumpat? Masihkah kalian sombong padahal di atas langit masih ada langit? Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua ini sama, tidak ada bedanya. Apa yang mau disombongkan? Maka dari itu kita harus berperilaku yang baik, berperilaku husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai husnuzon, tawadu, dan sedikit gambaran mengenai ta'awun dan tasamu. Yuk simak video berikut ini untuk lebih jelasnya. Woi, lu main HP mulu lu? Lagi chatanya sama cewek ya? Astagfirullahaladzim. Tuh, kalau banget tuh nih, gue lagi buka Al-Quran di HP. Kebetulan ini gue lagi baca ayat yang pas nih buat lo nih. Apa-apa? Quran surat Al-Hujurat ayat 12 nih, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Tuh, Maaf ya Dinda, maaf. Hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Justru siapa yang merendah kepada Allah itu karena Allah akan tinggikan derajatnya. Hasan Basri rahimahullah ditanya oleh beberapa ulama-ulama Basra pada saat itu. Pada saat mereka mendefinisikan apa itu tawadhu, apa itu merendah, supaya kita tidak jatuhkan orang lain. Maka mereka memberikan definisi beragam macam. Lalu Hasan Basri mengatakan, kalau menurut saya adalah, jangan pernah kau lihat siapapun orang muslim di depan matamu, kecuali kau pastikan dan katakan dalam dirimu, dia lebih baik daripada saya. Kalau dia lebih tua, katakan orang ini lebih dulu mengenal Islam dari saya, maka pasti lebih banyak pahalanya. Kalau dia lebih muda, katakanlah bahwasanya dia lebih muda dari saya sehingga dosanya lebih sedikit dan Allah lebih muliakan dia. Terus kita merendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk sosial, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup berdampingan, membutuhkan satu sama lain. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam kehidupan ini dengan firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Saya tidak pernah temukan dalam Al-Quran kalau beda dengan dia, marahi dia. Itu nggak ada.
keadaan. Bahkan termasuk dengan non-muslim, indah dalam Islam itu. Indah. Anda bahkan dilarang untuk memperkenalkan Islam kepada orang lain dengan cara paksaan. Dilarang. Turun Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Gak boleh paksa orang untuk bisa kemudian mengenal atau bahkan masuk ke dalam ad-din Islam. Baik cara halus atau kasar. Seperti video yang kalian lihat tadi, bahwa husnuzon adalah berbaik sangka. Berbaik sangka kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Yang kedua yaitu tawadu. Tawadu adalah rendah hati, di mana kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi adalah saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan yang dialami oleh sesama. Yang keempat adalah ta'awun. Ta'awun berarti saling tolong-menolong, tetapi dalam hal kebaikan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Caranya adalah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin bahwa setelah yang terjadi itu akan ada hikmahnya. Hikmahnya adalah kita dapat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala, mendapatkan teman yang banyak, dan masih banyak hikmah yang lainnya. Caranya menasehatinya dengan lembut, beritahu kenapa kita harus berperilaku husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun, agar tergerak hatinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Carilah berita lebih lengkap, diskusikan, dan buatlah mind map. Kelompok pertama tentang novel Baswedan, diskusikan, dan bagaimana tanggapan kalian tentang husnuzon yang diterapkan oleh novel Baswedan. Kelompok kedua, kalian diskusikan mengenai hubungannya tawadu dengan banyaknya pasien corona yang telah sembuh. Kelompok ketiga, kalian diskusikan mengenai George Floyd di Amerika yang ditindas karena berkulit hitam dan hubungannya dengan tasamu. Kelompok keempat, kalian diskusikan tentang kebaikan hati Mbak Imwong dan hubungannya dengan ta'awun. Yang presentasi minggu ini hanya kelompok 1 dan 2, kelompok 3 dan 4 itu minggu depan. Silahkan bagi kelompok 1 dan 2 untuk mendiskusikan hasil diskusinya nanti di Batman Map dan dipresentasikan. Good job! Terima kasih kelompok 1 dan 2 atas presentasinya. Beri tepuk tangan. Dari presentasi yang tadi ada yang ingin ditanyakan atau memberi tanggapan? Baik, sebelum pembelajaran berakhir, kita flashback dulu apa aja sih yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua yaitu melihat contoh-contoh perilaku husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Yang ketiga yaitu melihat PowerPoint. Yang terakhir yaitu diskusi dan presentasi sifat husnuzon dari kisahnya novel Baswedan dan sifat tawadu dari kisahnya para pasien corona yang sembuh. Wah, alhamdulillah ya, sudah banyak pelajaran hari ini yang dapat kita ambil dan semoga ilmunya dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat film pendek. Temanya sesuai dengan kelompok yang tadi. Kelompok pertama tentang husnuzon, kelompok kedua tentang tawadu, kelompok 3 tentang tasamu, kelompok 4 tentang ta'awun, dan waktu pengumpulannya masih lama, yaitu 2 minggu lagi dengan durasi maksimal 7 menit. Sampai sini paham? Baik, minggu depan kita akan membahas lebih dalam mengenai tasamu dan ta'awun, mendiskusikannya, dan presentasi untuk kelompok 3 dan 4. Tolong persiapkan segala sesuatunya ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.